Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia ini kita teruskan perbincangan bersama kisah salihin Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemarin pembicaraan terhenti sekitar jawaban jamaah kepada Fudail rahimahullah. Waktu Fudail menanya, berapa usia Anda sekarang? Katanya usia saya sudah 60. Kata Fudail bin Iyad, kalau begitu boleh jadi usia Anda sudah di penghujung. Tidak lama lagi itu. Anda sudah 60 tahun berjalan menuju Allah. Mungkin yang tinggal perjalanannya tidak lama lagi. Jadi kata orang tadi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang nak kita sorot di sini. Memaham innalillah dalam masyarakat kita. Kita sudah sebut bahwa penggunaan innalillah dalam masyarakat kita penggunaannya tidak sampai 1/1000. Banyak yang lost. Nah, ini di sini ada seorang penanya dalam majelis fatwa, katanya apa katanya di sini? Nah, apa hukum beristirja dan berdoa Allahumma jurni fi musibati sewaktu menghadapi musibah keagamaan. Ini sekarang tentang musibah keagamaan nih. Sekarang musibah itu ada dua. Musibah keduniaan, kehilangan jiwa. Kemarin kita sudah sebut ayat dalam surah Al-Baqarah tentang kategori musibah. Ada sebut dalam surah Al-Baqarah yang ada di sana innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh. Ada di sana ayat berapa kemarin? Ayat 156 surah Al-Baqarah halaman 24. Di sana disebutkan kategori musibah yang sepatutnya kita beristirja membaca innalillah waktu ditimpa musibah tersebut. Ada berapa kategori? Pertama, minal khaufi, ketakutan, cemas. Sekarang kita cemas dengan COVID-19. Patutnya kita banyak beristirja kepada Allah. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Harta terbakar, harta hilang, harta dicuri. Yang keempat, kehilangan jiwa, meninggal dunia, sakit dan lain-lain. Yang kelima, kemerosotan hasil buah-buahan pertanian dan lain-lain. Kemelesetan ekonomi, tergolong di dalamnya. Inilah jenis musibah yang disebut di sini. Yang tak disebut banyak lagi. Ada yang sebut dalam hadis termasuk musibah keagamaan. Pernah Rasulullah berdoa, apa kata baginda? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Doa baginda ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jadi penanya di sini mengatakan macam mana? Apa hukum beristirja dan berdoa sewaktu menghadapi musibah keagamaan? Contohnya jika terlupa bacaan Quran, hafazan Al-Quran dia lupa, atau cuai terhadap sunnah Rasulullah, cuai terhadap salat, salatnya terlambat, salat sunat tak buat. Ini musibah keagamaan ini. Setahu saya, kata penanya, hikmah dan tujuan beristirja menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam musibah keagamaan adalah agar teringat saat kembali kepada Allah, lantas musibah keduniaan akan terasa lebih ringan. Maka kita meminta ganjaran dan gantian kepada Allah atas musibah di dunia ini. Ini menurut penanya ya. Apa jawaban majelis fatwa? Katanya di sini, musibah mengenai agama adalah musibah yang jauh lebih berat dari musibah yang lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba bandingkan ya musibah agama ini. Kalau saja orang tuh sembahyang subuh tapi tak sembahyang sunat sebelum subuh. Coba lihat nilai sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh itu dalam hadis katanya selalu kita dengar ustaz-ustaz kita menyebut, kita bukan tidak tahu, sudah tahu semuanya. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu nilainya lebih daripada isi dunia ini. Coba kalau dia ketinggalan salat sunat subuh, hilang satu kekayaan dunia. Tapi dia tidak merasa musibah. Inilah musibah di atas musibah. Kalau hilang duitnya 100 ringgit, 200 ringgit, wah, masalah bagi dia. Karena manusia itu melihat keduniaan lebih daripada akhirat ya.
Kalau musibah keduniaan besar, musibah agama tidak besar. Inilah musibah yang besar. Kata Majelis Fatwa di sini, musibah mengenai agama adalah musibah yang jauh lebih berat dari musibah yang lain. Bukankah Rasulullah berdoa dalam hadisnya seperti yang dikatakan tadi, doa khas Rasulullah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Dikau jadikan musibah yang menimpa kami mengenai agama. Satu hari tak baca Quran, satu hari tak pegang Quran, itu musibah. Tidak ada rencananya nak menghafal Quran, itu musibah. Tidak membaca Quran, musibah. Tidak mau menghafal Quran, musibah. Orang yang bertanya di sini tadi menanyakan, kalau lupa hafazan Al-Quran, macam mana? Itu kan musibah katanya. Ini tidak terlintas di hatinya nak baca Quran. Tidak terlintas nak menghafal Al-Quran. Tidak ada agenda bacaan Quran. Tidak ada agenda dalam hidupnya menghafal Quran. Inilah musibah. Musibah yang berlarutan, yang turun-temurun, yang tidak difikirkan sebagai musibah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi doa Nabi tadi apa? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Dikau jadikan musibah yang menimpa kami berkenaan dengan agama. Lupa hafazan Quran sudah jelas, tak syak lagi adalah termasuk musibah, kata Majelis Fatwa. Imam Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, ma min ahadin ta'allamal Quran summa nasiyah illa bizambin ahdatsah. Setiap mukmin belajar menghafal Quran, kemudian dia terlupa, itu adalah lantaran dosanya katanya. Apa alasan Imam Ibnu Hajar ini? Katanya kan ada firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Surah Asy-Syura ayat 31. Ayat 30-31. Surah Asy-Syura ayat 30-31. Wa ma asabakum min musibah. Surah apa tadi? Surah 30-31 halaman 486 di bawah. Halaman 486. Setiap musibah yang menimpa kamu adalah lantaran kesilapan kamu sendiri karena kamu buat dosa katanya. Itu pun sudah banyak yang dimaafkan Allah. Kalian di bumi ini tidak dapat mengelak dari ketentuan Allah. Ini bumi Allah, ini peraturan Allah. Karena ikutlah. Kita menguji Rabbul Alamin, Tuhan yang kontrol alam ini, yang memiliki alam ini. Kenapa kita tidak akur sama Allah? Tiada bagi kamu pembela dan penolong, hanyalah Allah saja. Maka terlupa hafazan Al-Quran adalah termasuk musibah yang terbesar. Demikian juga mengabaikan sunnah Rasul juga termasuk musibah yang besar. Dia patut boleh sembahyang duha, masa lapang, badan selesa, tidak sibuk. Solat duha 2 rakaat tidak dapat. Musibah. Baca Quran 1 halaman pagi, 1 halaman petang tidak dapat. Musibah. Ini musibah keagamaan katanya. Oleh yang demikian, si muslim perlu beristirja, menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun saat menghadapi musibah lupa hafazan Quran ataupun tak baca Quran, atau mengabaikan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Mintalah kepada Allah agar mengingatkan semula atau mengajar semula perkara yang sudah terlanjur lupa, dan agar ditolong Allah untuk istiqamah dalam ajaran agama. Berusahalah dengan gigih merebut semula perkara yang terlupa dan ketinggalan itu. Jadi kita ini sebenarnya musibah berbalut musibah, musibah berbalut musibah, musibah yang bertindih, yang susahnya seperti yang dikatakan tadi, yang tidak terasa sebagai musibah, tidak nampak sebagai musibah. Dia berinteraksi dengan media kegemarannya berjam-jam, tetapi media kegemaran Allah, media kegemaran Rasulullah, media kegemaran salihin, media kegemaran malaikat, tidak teringat nak berinteraksi dengannya. Al-Quranul Karim, kitabullah, tidak bertempat dalam kehidupannya musibah, musibah, dan musibah. Sepatutnya kita membaca apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Mudah-mudahan Allah memberi kita ganjaran dari musibah itu kalau kita membaca istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan Allah akan menggantikan yang terbaik. Allah akan mengubahkan cara hidup kita. Inilah di antara pengajaran yang dapat diambil pada kisah Fudul bin Iyad waktu jamaah menjawab
pertanyaan Fudail dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu ditanya usianya, itu baru musibah lalai ya. Musibah lalai, dia lalai akan saat kembalinya kepada Allah, dia terintang dengan perkara-perkara lain, tak ingat saat nak kembali kepada Allah. Ini pun satu musibah. Berapa manusia yang teringat nak kembali kepada Allah lalu dia bersiap-siap. Perhatikanlah dalam kalangan keluarga kita sendiri. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya qayyum rahmatika nastaghis. Ya qayyum rahmatika nastaghis. Ya qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.